dari sudut ekonomi daerah situ bagian depan itu berarti kita dapat bilang daerah mata tuh. Daerah mana? Mata. Kalau mata yang dilihat apa? Peluang kan ya. Iya. Nah, berarti peluang itu kena tusuk sate. Kalau peluang kena tusuk sate berarti kena masalah dong. Ah, iya, iya. Iya, berarti peluangnya gampang hilang. Kesempatan emasnya gampang lenyap. Pintu utama dan ruang tamu sebaiknya berada pada sektor positif. Sehingga area carport, area garasi adalah area negatif dong ya. Iya. Kenapa saya katakan bahwa beton dan kayu tidak boleh digunakan sebagai bahan untuk membuat kanopi di atas carport? Kenapa tuh, Pak? Karena dia adalah area negatif. Kalau itu dipasangkan cor-coran beton dan kayu, maka bagian ini akan lebih menonjol daripada pintu utama, betul nggak? Ah, iya, iya, iya. Selamat malam, sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di hari Jumat, di tanggal tepat ya, 1 Desember 2023. Kalau sudah masuk pukul 19 waktu Indonesia Barat nih, berarti saatnya program Feng Shui bersama Pak Kang Hongyan. Saya akan sapa-sapa dulu Pak Kang malam hari ini. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam juga Gansoni. Selamat malam. Ini nih kalau ngedengar dari suaranya semangat banget nih Pak Kang ya. Oh selalu. Lalu ya, udah 2 minggu Pak Kang, saya nggak ketemu sama Pak Kang, apa kabar nih? Oh selalu Always, baik, ya. selalu siap, selalu always saja deh. Selalu always. Sama halnya juga dengan Anda sahabat Sonora, pastinya juga sudah selalu siap ya untuk mengirimkan. Silakan kirimkan pertanyaannya dari sekarang ke WhatsApp studio di 0812 112 9200. Tapi sebelum ke pertanyaannya sahabat Sonora di WhatsApp, saya ingin ke YouTube-nya Pak Kang dulu deh. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik apa nih dari juragan-juragi ini kali ini? Banyak ya. Banyak banget ya Pak Kang ya. Memang pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya patut disimak ya. Wow. Karena walau bagaimanapun, jangan sampai nanti pertanyaan atau pembahasan yang sudah kita ungkapkan kemudian menjadi pertanyaan dari sahabat Sonora baru ditanyakan lagi di kemudian. Padahal kita sudah membahasnya sebelumnya gitu toh. Oke. Walaupun sebetulnya pembahasan itu atas pertanyaan orang lain, toh sebetulnya bisa dimanfaatkan pula toh. Betul sekali. Begini, ada beberapa pertanyaan yang bagus. Misalnya datangnya ini dari yang meniknamkan namanya Raden Sofi. Wah, Raden Sofi. Ya, Raden Sofi ini bertanya pada video pintu utama, halaman depan, dan usaha yang cocok. Selamat sore Pak Kang. Tumben nih duluan komen. Bukan main. kita mengucapkan selamat malam karena kita sekarang menjawabnya ketika malam. Betul. Ya, dan tumben nih duluan komennya, ya mudah-mudahan nggak bosen lah bikin komen, mengajukan pertanyaan. Cobalah ajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang selama ini jarang sekali kita bahas atau bahkan belum dibahas begitu ya. Yap. Betul. Katanya nih, rumah saya Sofi, dia namanya Sofi, Oke. tusuk sate dia bilang dari samping utara. Jadi dari arah utara itu adanya di samping ya. Di situ carport mobil. Di sampingnya tempat praktek saya. Rumah menghadap ke timur. Kami suami istri sio ayam apa cocok? Kalau enggak, bagaimana menyiasatinya? Nah, ini ada dua yang kita garis bawahi di sini juga Sony. Yang pertama, apakah tusuk sate buat dia dari samping itu cocok atau enggak? Ataukah hadap timurnya cocok atau enggak gitu ya? Nah, kalau hadap timurnya tentu saja kita tidak dapat menjawab. Oke. Kenapa tuh Pak Kang? Karena seperti biasanya
harus diajukan dengan data kelahiran yang lengkap. Ah iya benar. Tanpa data kelahiran yang lengkap, kita nggak bisa bahas, nggak bisa menganalisa ya. Iya iya. Karena sio ayam yang satu dengan sio ayam yang lain berbeda, walaupun sio ayam lahir pada tahun yang sama, pada tanggal yang sama, pada bulan yang berbeda, jauh sekali nanti itu hasilnya ya toh. Oke, jadi ini udah syarat mutlak ya, harus ada tanggal lahir Iya. juga ya Kakang. Jadi Ya? kalau enggak, kita mau cerita sio ayam aja, mau berapa banyak kedudukan sio ayam dengan kombinasi kelahiran yang berbeda-beda. Betul, betul, betul. Ya. Nah kemudian kita mau menjawab yang masalah tusuk satenya tadi ya. Yap. Kalau kita berbicara tusuk sate dari samping, kalau dia hadapnya itu ke timur, maka samping itu kalau kita dari dalam rumah nih, ya, Sony, dia tuh utara tuh di kiri ya. Ya kalau depannya timur, utara ada di kiri dong ya. Oh iya, betul. Nah, jadi dia bilang ada tusuk sate di sana. Nah, kalau ada tusuk sate berarti ada daerah terbuka di samping dong ya. Benar. Jangan-jangan ada daerah yang terbuka itu jalanan atau bahkan rumah dia itu adanya di hook begitu toh. Nah, kalau memang begitu sekarang yang bagian yang kena tuh kalau misalnya rumah dia tuh panjang, yang kena sepertiga belakang, sepertiga tengah atau sepertiga bagian depan sih. Nah, tetapi kemudian dia bilang di situ garasi. Garasi kalau kita bicara garasi ada dua kemungkinan, di belakang kalau dia hook atau bagian paling depan dong. Benar. Nah, tetapi dia bilang ada tempat praktek. Nah, jadi kemungkinannya adanya di bagian depan dong. Oh depannya, oh iya benar. Ya. Oke. Ya, jadi prakteknya itu mungkin di samping garasi gitu toh. Iya betul. Nah, dia bilang di sini di sampingnya tempat praktek saya katanya. Nah, artinya bagian depan. Nah, utara bagian depan itu adalah posisi timur laut ya, posisi kekeluargaan. Nah, itu yang terdekat. Jadi kita khawatir ada masalah kekeluargaan yang mungkin ada susah diselesaikan, walaupun itu masalahnya kecil-kecil ya, tergantung berapa besar tusukan degaannya itu dari tusuk sate. Nah, tetapi terlepas daripada itu berbeda, kita mau lihat dari sudut ekonomi. Kalau dari sudut ekonomi daerah situ bagian depan itu berarti kita dapat bilang daerah mata tuh. Daerah mata. Mata, kalau mata yang dilihat apa peluang kan ya. Iya. Nah, berarti peluang itu kena tusuk sate. Kalau peluang kena tusuk sate berarti kena masalah dong. Ah iya iya. Iya, berarti peluangnya gampang hilang, kesempatan emasnya gampang lenyap gitu. Nah, sekarang ada masalah seperti itu nggak ya yang dialami oleh Raden Sofi. Raden Sofi atau dalam sekeluarga loh ya? Kalau ada, udah ditangkal belum? Tangkalnya gampang, kita seringkali sudah jelaskan ya. Apa tuh Pak? Bisa dengan memasang cermin aja, atau kalau degaannya cukup besar, kita tanami tanaman pohon-pohon yang seribut mungkin. Dalam konteks ini bisa misalnya pohon bambu, kan bisa dirapetin tuh ya. Nah, jadi itu caranya ya. Oke, siap. Ini penting agar sektor mata yang sebetulnya berpeluang positif, punya kesempatan emas dalam mendatangkan berbagai kemajuan, itu tidak terhambat lagi, bisa betul-betul mendatangkan kesuksesan yang optimal buat keluarganya Raden Sofi. Ada Seli Zepetu, kalau saya nggak salah baca ini. Bertanya pada video yang sama dan pertanyaannya juga masih menyerupai. Oh rumah ya Pak Kang ya. Betul. Selamat pagi Pak Kang. Kalau rumah kita berada di pinggir jalan raya, rumah saya juga di pinggir jalan raya. Kalau rumahnya Sony di mana? Rumah saya di dalam komplek Pak Kang. Iya, tapi di pinggir jalan dong ya. Oh iya benar. Iya. Benar juga ya. Nah, kalau di tengah jalan, nah, itu yang bahaya, ya kan? Ketabrak nanti kalau di tengah jalan Pak Kang. Kalau rumah kita berada di pinggir jalan raya,
bagus atau malah jelek? Nah, menurut Anda gimana nih? Kalau gitu tergantung nggak sih Pak? Betul ya. Kalau kita bicara terlepas daripada feng shui, kalau di pinggir tepian jalan raya bising, berisik, banyak debu. Kalau di dalam kan kemungkinan debunya menjadi kecil ya, walaupun debu itu ada di mana-mana itu. Ya, betul. Suara klakson mobil, klakson motor Ya, juga betul. jadi kecil dong ya. Nah, tetapi satu hal, sebetulnya itu enggak masalah mau di tepian jalan raya, di tepian jalan kecil, di tepian jalan MHT. Yang penting nih, Sony, bagaimana kita menerapkan azas-azas ketentuan dasar feng shui yang paling utama dulu. Sebelum tentunya kita kan harus nih menghitung nih bagian dalam rumah seperti apa, lingkungannya seperti apa ya. Jadi kalau bagian lingkungannya udah bagus, dalamnya ngaco, percuma juga. Dalamnya bagus, lingkungannya nggak mendukung, percuma juga. Tetapi dudukan harus dilihat dulu nomor satu. Apa itu dudukan? Dudukan tuh ada dua hal. Kita udah pernah bahas macan putih, naga hijau. Ada videonya tuh mengenai macan putih, naga hijau ya. Dilihat aja deh di sana bagaimana kita menempatkan posisi yang bagus supaya kita dapat merengkuh hoki kita ya. Kemudian juga bersandar pada gunung melihat lautan. Jangan sampai posisi rumah kita berada di bawah jalan raya misalnya. Ya, apalagi kemudian kita bersandar pada sungai, itu kurang bagus. Yang bagus kan bersandar pada gunung gitu toh. Iya. Nah, ini yang harus diterapkan. Sepanjang ini oke, mau di pinggir jalan raya, di pinggir jalan hebat, mau dimanapun, kalau memenuhi syarat tersebut dan tidak banyak pantangannya, ya oke-oke aja dong ya. Ya. Atau jangan di pinggir jurang pakainya rawan longsor. Nah, itu dia ya, hati-hati itu ya. Oke, Pak Kang, kalau gitu kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, Pak Kang ya. Boleh. Oke, sahabat Sonora, tetap setia bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih bersama kami sahabat Sonora di Sonora FM Jakarta 92 Jakarta, Jusrafikan Music dan juga Sonora Network. Dan masih bersama saya Sony Wijaksono di program Sonora Feng Shui bersama Pak Kang Hongkian. Pak Kang, mari kita lanjutkan Pak Kang. Iya, tadi kita bicara dan tertawa dengan pertanyaannya Juragin Selize Petu. Seolah-olah pertanyaan dia nggak lazim. Ya, kalau rumah kita berada di pinggir jalan raya gitu ya. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Kenapa saya bisa katakan sangat bagus? Karena memang fondasi daripada semua perhitungan feng shui adalah di posisi kedudukannya dulu. Oke. Nah, kemudian baru kita menambah lingkungan. Nah, seperti tadi apa yang ditanyakan oleh Raden Sofi adalah lingkungannya ya. Di mana ada degaan tusuk sate dari samping, toh? Betul. Nah, kalau ini semua kita bisa jaga, bisa kita yang jelek kita halau, ini kan boleh dibilang kita membuka jalur rezeki kita sendiri, dong. Jadi boleh dibilang kalau kita mau sukses, mau kaya, yang harus kita jaga adalah jalur rezeki kita, dong ya. Yap. Nah, ini ada kita lanjutkan dari Chungmeng. Chungmeng atau Chungmeng ya.
pada video pintu utama, halaman depan, dan usaha yang cocok. Katanya begini nih. Malam Pak Kang mau tanya, katanya silakan dong ya. Bagaimana dengan salah satu sisi bangunan yang lebih menonjol ke depan daripada pintu utama? Apakah dibolehkan Pak? Ya, nah dia bertanya bangunan salah satu daripada sisi bangunan. Kalau dia bangunan ini bisa bangunan tuh bisa rumah, bisa juga gedung tinggi, ya, high rise, ya, hotel-hotel dan lain sebagainya dong ya. Nah ini ketentuannya memang banyak berbeda. Kadang-kala kita membuat satu bentukan feng shui yang seolah-olah memeluk gitu ya. Nah kalau waktu kita peluk begitu, bisa-bisa pintu berada di bagian dalam daripada pelukan. Ya, jadi badan bangunan ada bagian depan yang bukan pintu utama, toh? Ya, jadi pintu utama berada di bagian dalam. Nah, tetapi kalau kita berbicara rumah, sebaiknya pintu utama tidak boleh dikalahkan. Begitu, Sony. Oke, karena mukanya ya Pak Kang. Muka kita. Nah, tetapi dia bilang begini nih, misalnya kalau di depannya kita mau dagang nih. Kita bikin satu bangunan tambahan, boleh nggak? Sehingga pintunya melesak di bagian dalam gitu ya. Boleh, tapi sebaiknya bangunan tambahan itu bersifat berbeda dalam artian pavilion, jangan menjadi satu kesatuan dengan bagian daripada bangunan induk. Artinya gitu. tidak permanen Pak Kang ya? Bukan nggak permanen, boleh permanen, tapi sifatnya pavilion. Misalnya bangunan induk bagian belakang itu kan sudah kokoh, udah permanen. Iya. Bagian depannya mungkin dia cuma satu lantai terpisah, itu merupakan pavilion. Dia di depannya tetapi bukan dari bagian daripada bangunan induk gitu. Oke. Nah ini boleh. Nah kemudian kedua, harus diatur sektor mana yang bagian positif dan mana yang bagian negatifnya gitu ya, supaya jangan sampai menjadi penyatuan tadi gitu ya. Nah yang menonjol kalau bisa nih kita atur pintu utama adalah pada bagian yang positif. Tapi sebelum kita lanjut di situ, kita kunjungi dulu Juragin Mimi Boru dengan pertanyaan yang kurang lebih sama nih, pada video yang sama juga dia tanyakan. Oh gitu. Dia bilang Mimi Boru begini, dia bilang sama tuh, dia bilang ya. Oke. Saya punya ruang workshop yang sedikit menonjol, sekitar 1 meter daripada pintu utama. Apakah boleh? Nah, kalau ini memang menyatu nih, ya, bagian bukan yang pavilion, bukan satu tambahan yang berada di depan daripada pintu utama, bukan. Tapi ini adalah bagian daripada rumah yang menonjol 1 meter, ya. Nah kalau dia penonjolannya 1 meter, relatif cukup kecil lah ya. Iya. Kalaupun ada gangguan pasti nggak besar lah, makin oke aja. Nah untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dulu nih, ada pertanyaan yang masih senada ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada pertanyaan dari Sugiarto. Ya, pada video pintu utama, halaman depan, dan usaha yang cocok. Malam Pak Kang dan tim FSU entusias, dia bilang. Dengar Pak Kang bahas soal tutupan karpot. Ya, tutupan karpot tak boleh menggunakan beton dan kayu. Tutupan karpot yang dia maksud nih kanopi nih. Oke. Ya, bagian atas ya. Jadi ingin tanya Pak Kang, rumah saya di atas pintu utama ada topian dari cor-coran beton sepanjang 1 meter, lebar 3 meter Pak, dia bilang. Apa ini juga akan mempengaruhi feng shui rumah saya Pak? Nah, ini pertanyaannya nih menggelitik juga nih, Sony. Apakah ini akan mempengaruhi feng shui? Udah pasti akan pengaruh ya. Yep. Bagus atau buruknya kan itu cerita lain dong ya. Terima kasih Pak Kang dan tim FSE katanya ya. Nah pengaruhnya baik atau buruk kita bahas begini nih ya. Juragan Sugiarto, tadi kita sudah membahas masalah pertanyaan daripada Chongmeng atau Chongmeng ya.
yang sisi bangunannya menonjol. Saya bilang kan harus ada bagian terpisah. Nah, terlepas daripada penambahan bangunan tadi. Jadi kita cuma cerita bangunan induk aja nih ya. Pada saat bangunan induk kita atur nih, kita harus membagi ruangan tuh menjadi 9 bagian. Ya, bagi sahabat Sonora yang belum paham, tolong disimak video-video yang sudah dipublish karena ada penjelasan di sana dengan pembagian 9 ruang. Nah, 9 ruang ini juga kan, 1 adalah yang bagian inti bagian tengah, 4 yang bagian bagus, 4 yang bagian jelek. Nah, konsepnya adalah konsep 8 bintang ya, demi sebuah keharmonisan. Nah, ini pun sudah dibahas sebetulnya pada video ruang negatif positif, sehat bahagia, aktivitas lancar dan kaya raya ya. Nah, ketika kita menghitung ini kita harus tahu tuh bahwa pintu utama dan ruang tamu sebaiknya berada pada sektor positif. Tetapi kita nggak bisa bilang bahwa Juragan Sugiarto pintu utamanya sudah pasti berada di ruang positif. Tetapi setelah dia membuat itu, kita harus mengasumsikan bahwa pintu utama rumahnya Pak Sugiarto, Juragan Sugiarto adalah area positif. Sehingga area carport, area garasi adalah area negatif dong ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa beton dan kayu tidak boleh digunakan sebagai bahan untuk membuat kanopi di atas carport? Kenapa tuh Pak? Karena dia adalah area negatif. Kalau itu dipasangkan cor-coran beton dan kayu, maka bagian ini akan lebih menonjol daripada pintu utama, betul nggak? Iya. Ya, seperti tadi yang ditanyakan Cung Meng tadi kan, itu jadi keliru kan. Tetapi kalau kemudian yang dipasang, yang dibuatkan cor-coran beton sepanjang 1 meter dan lebar 3 meter di atas pintu utama, itu kan daerah positif dong. Tentunya dampaknya bagus dong. Jadi tergantung di mana posisinya berarti Pak ya? Betul, jadi buat Juragan Sugiarto nggak usah mengkhawatirkan hal itu. Semakin dia panjang, itu coran beton ke depan, semakin dia baik, ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kenapa demikian? Apalagi kita beranggapan bahwa pintu utama itu adalah mulut kita dong ya. Mulut di mana kita harus mengkonsumsi segala sesuatunya dengan baik, agar kemudian segala sesuatu yang kita makan baik dan rezeki kita semuanya menjadi makin berkelimpahan. Jadi Juragan Sugiarto, saya berharap dan saya memang berkesimpulan bahwa selama ini pintu utama Anda itu sudah banyak mendatangkan rezeki yang baik.